bumi nggak ada apa, jadi stable sekali. Akibatnya apa? Akibatnya tanah di sana itu kurus sekali. Artinya tanah kurus pasti juga akan mempengaruhi produktivitas dari tanaman kan. Tapi di Sumatera dan Jawa udah hampir nggak mungkin bikin perkebunan, jadi kita lari juga ke Kalimantan. Bagaimana uniknya tiap area itu, istilahnya uniknya tiap area, bagaimana kita bisa memanipulasi tanah yang tanahnya tadinya kurus menjadi tanah yang ideal, kandungan haranya, kandungan kimia dalam tanahnya yang dibutuhkan oleh pohon bisa terpenuhi semua. Ini juga ada jawabannya di situ kan. Oke. Di sini kita harus secara garis besar harus bisa menjawab, sehingga sekotak ini yang kayaknya cuma pendek-pendek, tapi sebetulnya dari sini setiap fungsi seperti saya, seperti Pak Budiman, seperti Pak Doni Hermi itu harus bisa menjabarkannya menjadi aktivitas yang sangat benar. Itu salah satu yang kita akan masuk ke Indonesia. Di sini kita bilang bahwa kita harus optimum yield, masih punya sisi fertilizer, ini pada statement dari teknologi. Di sini sedikit menggambarkan bahwa salah satunya itu gini, kita punya challenge bahwa tadi yang ngomong soal cost jadi penting sekali, karena harga fluktuasi. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita mencoba merekayasa harga orang, ya kan ada yang ngomong bahwa aduh, yang namanya labor atau buruh di Indonesia itu murah, gitu kan? Katanya ada yang ngomong kayak gitu. Tapi kenyataannya enggak seperti itu harusnya Pak. Jadi tiap tahun saudara-saudara tahu bahwa indeks dari gaji pekerja itu kan dinaikkan terus oleh pemerintah. Dan kita tahu sebagai manusia, ini hanya contoh aja, sebagai manusia konsistensi kita lemah untuk kerja yang berat-berat. Jadi seperti tadi, kerja berat sebentar, kemudian kita lelah kan turun. Nah, salah satunya berarti kan itu ngomong productivity, ya Pak ya. Di sini informan dulu Bapak sekalian sangat dibutuhkan nantinya. Misalnya kita mumpuk pohon. Tadinya kita dikasih sama mandor saya dikasih 50 kilo disuruh gendong 50 kilo ini, satu kali mumpuk satu pohon saya disuruh ngasih 3 kilo. Berarti saya berapa jauh harus gendong yang 50 kilo ini? Berat sekali sebenarnya, kasihan. Akibat dari ini yang terjadi adalah kalau kontrolnya kurang, yang pupuk hanya yang di pinggir jalan. Pinggir jalan kan dia di drop sama truk, kemudian lagi pemupukan, dia akan harus masuk ke kebun yang dalam karena jalannya begini akan berat sekali buat dia. Nah, informan dan bapak sekalian, asosiasikan jadi penting kan di sini untuk mengontrol cost. Dalam arti kita harus invest, kita melakukan yang namanya adalah mekanisasi. Sebagai contoh, tadi pemupukan. Dengan melakukan mekanisasi, orangnya satu, memang kita harus invest. Tapi yang tadinya satu hari seorang pekerja membutuhkan bisa menyebar pupuk sebanyak 3 hektaran, begitu pakai mesin dia bisa melakukan satu hari dengan satu orang 40 hektar. Artinya itu kan manipulasi lagi, sebetulnya bukan manipulasi dalam kondisi buruk, tidak. Tapi bagaimana kita bisa mengkonsistenkan pemupukan dengan baik dengan jumlah orang yang lebih sedikit, tapi konsisten, nggak hanya yang di pinggir jalan aja gitu. Jadi itu ada pinternya kan di situ. Costnya juga akan turun nantinya karena jumlah orang yang tadinya 40 hektar itu berarti satu hari membutuhkan lebih dari 10 orang. Kan? Yang kita lakukan pindah ke mekanisasi, mungkin saudara-saudara bisa bantu gimana caranya kita sudah pindah menjadi hanya membutuhkan satu orang. Jadi kebayang kira-kira penghematan costnya seperti apa dan punya impact yang lain. Kalau tadi kita mengukur secara orang, mengukurnya pasti nggak merata, tapi begitu udah mekanis mengukurnya merata. Artinya makanan dari pohon adalah pupuk, kalau semuanya dikasih makan, nanti beraktivitas yang tadi akan tercapai. Tapi kalau kita hanya mengukur sebagian-sebagian, beraktivitas tidak akan tercapai. Spin off-nya adalah dengan melakukan investasi alat-alat pemupukan mekanis. Selain juga biayanya terjaga, revenue kita naik karena produktivitas pohon kita juga naik secara merata. Itu kan dengan satu aktiviti aja. Nah itu yang harus dipikirkan oleh manajer-manajer kami. Itu sudah punya spin off yang tajam sekali. Oke, tapi caranya gimana kita mengkaitkan itu? Nanti kita
kita udah selesai tadi, kita punya resources yang akan kita kelola. Resources itu ada uang, ada material dari kelapa sawit kita tahu, karakter dari kelapa sawit kita sudah tahu, kemudian juga sekarang challenge atau tantangan dari industri dan perusahaan ini seperti apa. Nah, sekarang mulai kita pelan-pelan masuk gayanya Astra Agrolestari itu seperti apa, mengelola luasan hektar begitu luas, jumlah orang yang relatif banyak sampai 28.000, kemudian menghadapi challenge seperti ini. Kedepannya yang sebenarnya seperti itu aja, juga bagaimana mengelola resources yang kita punya untuk menghadapi challenge supaya kita bisa menang dan survive dalam industri ini, perusahaan tempatnya. Segampang itu Pak, harus. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Oke, kita pelan-pelan. Sekarang kalau Astra Agrolestari itu ngapain aja sih? Oh, ini kita saya hanya nunjukin sedikit aja lah ini bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan ini kan perlu pembuktian, perlu nyenang-nyenangin hati saya juga Pak ya. Jadi apa yang kita lakukan di tahun 2012 dengan semua jawaban challenge tadi, kita bisa lihat Pak di sini bahwa CPO production kita tumbuh berapa persen? Tumbuh 15%. Tahun 2010 itu kita memproduksi 1,1 juta ton growth palm oil. Di tahun 2011 kita memproduksi 1,270 juta ton growth palm oil. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya hibur diri sih kalau sebenarnya punya hasil. Otomatis di sini yang sebetulnya terukur banget kan ininya. Nah ini kita coba konversikan menjadi net profitnya. Net profit itu ujungnya udah jadi revenue-nya berapa, karena ini udah ada faktor-faktor di luar kita yaitu harga yang berfluktuasi segala yang saya jelaskan. Tapi anyway, kita bilang kita juga cukup puas untuk benar apa yang kita lakukan. Net profit kita dari 2,210 triliun menjadi 2,403 triliun. Ini di situ jadi tumbuh 9% karena fluktuasi harga itu besar di tahun 2011. Oke, jadi di sini hanya memberikan gambaran pada saudara sekalian bahwa apa yang kita lakukan itu kepayanya benar. Bapak di manajemen nggak pernah ada yang bilang 100% absolutely right atau 100% absolutely wrong, nggak pernah bisa bilang. Ini hanya style aja. Oke. Jadi udah tahu. Oke. Ini mulai sedikit. Salah satu tools dari manajerial kita adalah yang namanya seluruh pegawai di Astra Agrolestari itu mempunyai kepangkatan itu ceritanya. Kalau dalam militer tuh ada sersan, ada letnan, ada kapten, dan sebagainya. Kalau di Astra Agrolestari juga setiap orang mempunyai kepangkatan. Nah, kita harus menyusun ini karena salah satu guna ini adalah how to manage human resource kan. Jadi Astra biasanya cukup kuat bahwa kita mengelola human resource yang cukup baik karena kita punya yang namanya kepangkatan dan juga di sini jabatan. Jadi setiap jabatan tertentu harusnya pangkatnya apa. Jadi ekspektasinya kalau saya kerja di Astra, kira-kira kalau saya kerja baik itu kira-kira saya bisa jadi manajer nggak sih? Bisa bertanya pada diri sendiri. Tapi kembali semua motivasi. Dan paling nggak patokannya ada. Ini yang membuat orang frustasi sebetulnya. Jadi golongan terendah kita adalah 1A, golongan tertinggi kita sebetulnya ada di golongan 7 kalau saya kata. Jadi kelihatan bahwa kita selalu menghubungkan jabatan-jabatan tertentu dengan dia bisa di golongan berapa. Jadi ini yang orang melihat ini pun nanti akan ada perasaan termotivasi dirinya untuk lebih maju karena saya tahu arahnya kemana. Walaupun kenapa ini digambarkan sebagai piramida, saudara sekalian pasti tahu bahwa nggak mungkin semuanya jadi presiden direktur. Kalau semuanya jenderal, nggak ada kaptennya, nggak ada kerjaan. Tapi kan semua juga kembali pada memang alamiah kan seperti itu. Jadi yang matter of survival seperti kita ini, saudara sekalian.